Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Diki Akbar Maulana dari Prodi Pendidikan Teknik Bangunan Angkatan 2020. Jadi, pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan materi tentang pembuatan pondasi batu kali. Untuk materi yang akan kita bahas pada pertemuan kali ini yaitu pemasangan pondasi batu kali. Kompetensi dasar dan indikator pencapaian kompetensi pada materi kali ini, yang pertama ada kompetensi dasar, yaitu melaksanakan pemasangan pondasi batu kali untuk konstruksi bangunan sederhana. Lalu ada indikator pencapaian kompetensi, yang pertama ada menjelaskan pengertian pondasi batu kali. Yang kedua, menyebutkan syarat umum untuk standar pembuatan batu kali. Yang ketiga, menyebutkan alat dan bahan untuk pemasangan pondasi batu kali. Yang keempat, menyebutkan susunan pondasi batu kali. Yang kelima, menyebutkan prosedur pemasangan pondasi batu kali. Dan yang terakhir, membuat pondasi batu kali untuk konstruksi bangunan sederhana. Cakupan materi yang akan kita bahas, yang pertama ada definisi, yaitu pengertian pondasi batu kali itu sendiri. Yang kedua ada syarat, yang merupakan syarat-syarat untuk pembuatan pondasi. Yang ketiga, susunan pondasi batu kali. Yang keempat, prosedur, yaitu langkah-langkah pemasangan pondasi batu kali. Yang pertama ada definisi pondasi batu kali. Pengertian pondasi batu kali. Pondasi batu kali adalah bagian struktur bangunan terbuat dari sekumpulan batu alam yang dibuat dengan menggunakan ukuran tertentu, menggunakan bahan pengikat berupa campuran adukan beton. Jenis pondasi ini merupakan pondasi dangkal yang digunakan pada bangunan dengan beban tidak terlalu besar seperti rumah tinggal. Untuk membuat pondasi batu kali, ukuran batu yang digunakan biasanya berukuran sekitar 25 cm. Dengan demikian, batu kali harus dipecah terlebih dahulu. Hal ini bertujuan untuk mempermudah pemasangannya sehingga hasilnya lebih rapi sekaligus kokoh. Yang kedua ada syarat. Syarat-syarat untuk pembuatan pondasi. Syarat-syarat umum untuk standar pembuatan pondasi batu kali. Yang pertama, memilih konstruksi yang kuat dan kokoh sehingga tidak mudah mengalami pergeseran. Yang kedua, mampu menyesuaikan diri terhadap terjadinya gerakan tanah seperti tanah yang labil, tanah mengembang, tanah menyusut, kegiatan pertambangan, dan efek gempa bumi. Yang ketiga, mampu menahan unsur kimiawi dalam tanah baik yang organik maupun non-organik. Yang keempat, mampu menahan tekanan air. Syarat-syarat lain untuk standar pembuatan pondasi batu kali. Yang pertama ada material. Semua material untuk pekerjaan pondasi batu kali terdiri dari batu pecah dengan ukuran lebar sisi setiap kurang lebih 15 cm. Material batu pecah tidak boleh dari batu kapur dan harus keras, tidak mudah retak atau patah. Yang kedua ada adukan perekat. Adukan perekat untuk pemasangan pondasi batu kali terdiri dari satu semen dan 4 pasir, diukur dalam takaran volume. Pasir yang dipakai adalah pasir pasang dan harus bersih dari lumpur dan tanah serta sisa akar. Yang ketiga, ada dasar pondasi. Tanah dasar untuk dasar pondasi harus dipadatkan sebelum diberi lapisan pasir uruk. Tebal pasir uruk harus sesuai dengan gambar rencana. Yang keempat, pekerjaan seluf. Material untuk seluf pondasi terdiri dari beton bertulang. Mutu beton dan pendulangan seluf harus sesuai dengan gambar rencana. Yang kelima, ada semen. Semua semen yang digunakan adalah semen Portland lokal setara dengan semen 3 roda atau sesuai dengan peraturan semen Portland Indonesia sesuai SNI 8/1972 dan Standar Nasional Indonesia atau SNI DT 91 888 strip 2007. Yang ketujuh, semua pemakaian koral atau kerikil, batu pecah, atau agregat kasar, dan pasir beton harus memenuhi SNI 3/1956 dan SNI DT 91008 Yang terakhir ada air. Air yang akan dipergunakan adalah air bersih, tidak berwarna, tidak mengandung bahan-bahan kimia atau asam alkali, tidak mengandung organisme yang dapat memberikan efek merusak beton. Yang ketiga, susunan pondasi batu kali.
Yang paling bawah ada lapisan pasir dasar. Ini merupakan lapisan berupa pasir yang dipadatkan dengan ketebalan mencapai 5-10 cm. Lapisan ini berguna sebagai saluran drainase untuk mengeringkan air tanah yang terdapat di sekitar badan pondasi. Bagian ini juga dibuat supaya pori-pori di permukaan tanah dasar dan bidang di bawah pondasi bangunan dapat tertutup dengan rapat. Yang kedua ada pasangan batu kosong atau unstamping. Bagian ini dibuat dari batu kali yang berdiameter sekitar 10-15 cm yang disusun secara tegak dan rapat tanpa penambahan adukan ataupun alias cuma batu kosong. Di sela-sela batu ini diisi dengan pasir yang disiram air, lantas dipadatkan atau ditumbuk, sehingga ada rongga kosong yang terbentuk dan struktur batu pun menjadi kokoh secara bersama-sama. Tujuannya sebagai lantai kerja dan drainase untuk mengeringkan air tanah yang ada di sekitar badan pondasi. Lalu yang ketiga, ada badan pondasi. Badan pondasi terbuat dari pasangan batu kali yang dicampur dengan bahan-bahan perekat. Adapun komposisi bahan-bahan penyusunnya antara lain, yang pertama ada kapur dengan perbandingan 1. Lalu ada semen dengan perbandingan 2, pasir atau 1 semen dengan perbandingan 3 pasir. Sedangkan bahan perekat atau plesteran terasram atau kedap air yang dibuat untuk fondasi dinding luar bangunan mulai dari ketinggian 10 cm di bawah halaman sampai ke atasnya berupa 1 semen banding 2 pasir. Dalam menyusun atau mengatur batu-batu kali pada bidang fondasi, tidak boleh terdapat siar segaris yang timbul, baik baris vertikal maupun horizontal. Jadi, untuk mempermudah dalam pemasangannya, fondasi batu kali pada bagian tepi harus dibuat lebih tinggi daripada fondasi batu kali yang terletak di bagian tengah. Trik ini juga sekaligus berfungsi untuk mencegah tumpahnya campuran berapen yang melimpah terlalu banyak keluar badan fondasi. Lalu yang keempat ada slough beton. Slough beton ini merupakan berupa balok beton bertulang yang dibuat dari campuran antara 1 semen berbanding 2 pasir berbanding 3 kerikil. Pembuatannya dilakukan tepat di atas sepanjang fondasi. Slough beton ini berfungsi untuk menyalurkan beban yang berasal dari dinding di atasnya agar tersalurkan ke sepanjang fondasi secara merata. Slough beton dibuat dengan ukuran lebar sesuai tebal dinding di atasnya dan sekitar 20-30 cm. Adapun balok-balok yang bertugas untuk memikul beban selalu diletakkan secara tegak lurus atau tidak rebah supaya daya pikul bebannya menjadi lebih besar. Yang kelima, ada tembok dengan perekat trasram. Bagian tembok dengan perekat trasram dapat dibuat dengan ketinggian mencapai 20 cm yang diukur dari titik tepat di atas permukaan lantai. Bagian ini sendiri berfungsi untuk mencegah merembesnya air dari tanah naik ke tembok melalui peristiwa kapilaritas. Jika tembok sampai terkena rembesan air, maka strukturnya akan menjadi lemah dan mudah rusak. Khusus untuk ruangan-ruangan yang lembab seperti kamar mandi dan dapur, dinding trasram ini dibuat hingga tingginya 150 cm. Yang keenam ada lapisan pasir di bawah lantai. Fondasi batu kali juga mempunyai bagian berupa lapisan pasir yang terletak persis di bawah permukaan lantai. Lapisan ini dibuat dari urugan pasir yang dipadatkan dengan ketebalan sekitar 15-20 cm. Pastikan permukaan lapisan pasir ini sudah rata untuk memudahkan pekerjaan pembangunan bagian fondasi di atasnya. Fungsi utama lapisan pasir di bawah lantai ini yaitu mencegah pecahnya ubin-ubin lantai akibat terjadinya peristiwa penyusutan tanah yang ada di bawahnya. Yang ketujuh ada beton tumbuk. Walaupun jarang terdapat pada gambar konstruksi yang sudah cukup lama, tetapi bagian beton tumbuk ini begitu penting. Kegunaan utamanya ialah menjaga supaya lapisan tanah tidak mudah pecah. Kalaupun level lantai tersebut menurun, maka proses menurunnya pun tidak terjadi secara merata, sehingga tidak mengakibatkan pecahnya lantai tersebut. Beton tumbuk ini dibuat dengan ketebalan sekitar 3-5 cm. Yang ketujuh, ada tanah urug. Tanah urug berfungsi untuk mengisi sisa-sisa lubang fondasi yang belum terisi oleh pasangan fondasi. Sebelum sisa galian ditimbun dengan tanah urug, sebaiknya bagian dinding badan fondasi
diberap atau dilapisi terlebih dahulu menggunakan bahan perekat. Tujuannya agar proses perguruan tanah dapat dilakukan secara merata dan mampu menutup celah di antara pasangan batu kali yang mungkin masih ada. Sebab kalau celah-celah ini tidak ditutup, maka bisa menjadi jalur masuk bagi binatang ataupun akar tanaman yang merusak fondasi tersebut. Yang keempat, ada prosedur pemasangan fondasi batu kali. Untuk prosedur ini sendiri, yang kita gunakan itu menggunakan job sheet yang dimana job sheet itu merupakan langkah-langkah untuk membuat prosedur pemasangan batu kali yang dicetak secara kertas. Kita share screen. Job sheet pekerjaan pemasangan fondasi batu kali dengan waktu 7 kali 45 menit. Dengan menggunakan alat dan bahasa seperti dicantumkan dalam lembar kerja atau job sheet ini, diharapkan siswa dapat menjelaskan dan melakukan pemasangan fondasi batu kali dengan rapi, bersih, dan kuat sesuai dengan prosedur. Untuk alat yang digunakan pada praktek kali ini, yang pertama ada cangkul, skop, cetok. Yang kedua ada kontak tempat PC atau adukan. Yang ketiga ada water pass. Yang keempat ada meteran. Yang kelima ada palu ukuran sedang. Untuk bahan yang digunakan, ada cangkul, skop, cetok. Yang kedua ada kotak tempat PC atau adukan. Yang ketiga water pass. Yang keempat meteran. Dan kelima palu ukuran sedang. Lalu keselamatan kerja. Yang pertama ada berdoa sebelum mulai kegiatan praktek. Yang kedua, memakai pakaian kerja dengan lengkap dan benar. Yang ketiga, ikutilah petunjuk atau instruksi yang diberikan oleh guru atau instruktur. Yang keempat, persiapkan peralatan dan bahan sesuai dengan kebutuhan. Yang kelima, pergunakan alat-alat sesuai dengan fungsinya. Yang keenam, jauhkan peralatan dan bahan-bahan yang sudah tidak terpakai dari lokasi tempat praktik. Yang ketujuh, bersihkan peralatan setelah dipakai dan kembalikan pada ruang alat. Yang kedelapan, pergunakan topi atau helm pengaman dan sepatu pada waktu praktik. Yang sembilan, jangan bercanda atau bergurau saat praktik. Yang terakhir, 10, selesai melaksanakan kegiatan praktik, biasakan ditutup dengan berdoa. Langkah kerja. Yang pertama ada berdoa sebelum praktik. Yang kedua, menyiapkan bahan dan alat-alat dan letakkan pada tempat pekerjaan. Yang ketiga, mengontrol kedudukan profil fondasi dan memasang benang dari profil satu ke lainnya. Yang keempat, hamparkan adukan spesi untuk memulai memasang batu kali. Yang kelima, permukaan batu kali yang rata dipasang menghadap ke arah luar. Yang keenam, apabila terdapat sela-sela atau rongga antara susunan batu kali satu dengan yang lainnya, maka rongga tersebut diisi batu pecahan. Yang ketujuh, usahakan untuk susunan batu kali yang besar dipasang pada lapisan bagian bawah. Yang kedelapan, siar atau adukan batu kali satu dengan batu kali lainnya tidak berbibit atau dibuat berselang atau zigzag. Yang kesembilan, permukaan pasangan fondasi di bagian atas agar dibuat rata dan mendatar. Yang sepuluh, isi dengan adukan atau spesi pada sela-sela antara susunan batu kali satu dengan yang lainnya, agar pasangan fondasi tidak keropos. Yang 11, periksakan hasil kerja kepada instruktur atau guru pembimbing. Berikut merupakan gambar kerja dari fondasi yang akan kita buat pada pertemuan kali ini, yaitu dengan ukuran panjang fondasi bawah itu 80 cm dengan ketinggian 1,2 meter. Lalu ada ukuran unstamping itu sendiri, yaitu ini dengan ukuran 15 cm. Lalu ada lapisan pasir, yaitu dengan berukuran 5 cm. Lalu selanjutnya ada ukuran dari pondasi batu kali itu sendiri dengan ketinggian 70 cm. Lalu ini merupakan tanah uruk. Dan di atas ini ada lapisan pasir lalu diikuti dengan plester. Untuk penilaian, kriteria penilaian praktek. Untuk yang dinilai pada pertemuan kali ini yaitu ada proses. Yang pertama ada pekerjaan persiapan, lalu prosedur langkah kerja. Yang kedua ada kualitas produk. Yang pertama pemasangan fondasi batu kali itu sendiri. Yang kedua bentuk siar pasangan. Yang ketiga laporan hasil kerja.
Yang pertama ada gambar kerja, yang kedua ada kerapihan penyusunan laporan. Lalu dihitung sesuai dengan jumlah skor yang diperoleh. Berikut merupakan rubrik penilaian praktik. Yang pertama, pekerjaan persiapan. Yang rubrik 3, menyiapkan seluruh alat dan bahan yang diperlukan. 2, menyiapkan sebagian alat dan bahan yang diperlukan. 1, tidak menyiapkan alat dan bahan yang diperlukan. Lalu 1.2, langkah kerja. 3, mampu menerapkan seluruh rangkaian langkah kerja pasangan fondasi batu kali. 2, mampu menerapkan sebagian rangkaian langkah kerja pasangan fondasi batu kali. 1, tidak mampu menerapkan rangkaian langkah kerja pertanian fondasi batu kali. 2.1, pemasangan fondasi batu kali. 3, mampu melakukan pemasangan fondasi batu kali dengan menggunakan seluruh prosedur yang ada. Yang kedua, mampu melakukan pemasangan fondasi batu kali dengan menggunakan sebagian prosedur yang ada. 1, tidak mampu melakukan pemasangan fondasi batu kali yang ada. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Mungkin untuk pertemuan sekarang itu yaitu cuman menjelaskan job sheet untuk praktik yang akan kita kerjakan untuk pertemuan selanjutnya. Mungkin untuk pertemuan selanjutnya kita langsung melakukan praktik, bisa dilakukan dimulai dari minggu depan. Sekian pertemuan kali ini. Terima kasih atas perhatiannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.